Selamat sore, Bu Evi, Sore. Nirmala, Bu Yuli, dan adik-adik semua. Wah, senang loh bisa kumpul lagi ya, walaupun suasananya sudah mau libur ya. Kalau di Bali ada libur Hari Raya Nyepi nih sebentar lagi. Nah, yuk sekarang kita mau menyanyi lagu Mars dulu nih. Tapi Joy ada nggak ya? Coba Kak Santinya cek dulu nih Joy ada nggak ya? Karena hari ini spesial. Joy mau menyanyikan lagu Mars PD Anak buat teman-temannya. Oh, ada. Hai Joy. Mana? Di-unmute dulu dong. Di-unmute dulu dong. Sapa teman-teman. Halo Joseph, halo Jolin. Halo. Oke, sudah siap? Kita mau semangatin teman-teman menyanyi bersama lagu Mars PD Anak? Siap. Oke, silakan. Semua ikut ya menyanyi bersama Jolin. Silakan mulai Jolin. Joseph. Pede anak Santa Teresia, anak Tuhan selalu bergembira. Puji Tuhan baca firman, kreativitas kegiatan kita. Mari kita bergabung bersama. Pede anak Santa Teresia, pede anak Santa Teresia, anak Tuhan selalu bergembira. Puji Tuhan baca firman, kreativitas kegiatan kita. Mari kita bergabung bersama. Pede anak Santa Teresia, pede anak Santa Teresia. Yeay, luar biasa nih. Joseph Jolin sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyi bersama, menyemangati teman-teman di Mars PD Anak. Nanti lain kali kita gantian ya. Nanti teman-teman yang lain juga ikut seperti Joseph Jolin ya. Kita bergiliran nanti menyanyi Mars PD Anak. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian berikutnya. Untuk menyemangati kita, kita mau menyanyikan lagu Do, Re, Mi. Nah, semua udah pada tahu ya lagunya ya? Yuk, semua kita mau nyanyi sama-sama ya. Siap ya? Yuk, semua ikut menyanyi bersama ya. Itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Bisa ya? Yuk, semua ikut ya. Itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Yeay, luar biasa Tuhan kita ya. Akan menghapus dosa-dosa kita asalkan kita mau bertobat padanya dengan tulus hati pastinya. Sekarang kita mau berdoa bersama yang dipimpin oleh Ibu Nirmala. Silakan Ibu Nirmala. Terima kasih Kak Santi, lagunya bagus sekali. Anak-anak, sekarang kita doa bersama ya. Sikap doa yang baik.
kita mau hening, kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk. Mari kita berdoa, tangan dilipat, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, selamat sore. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di sini bersama PD Anak Santa Teresia. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat para pembimbing kami. Kami percaya Engkau urapi kami masing-masing dari anak-anak-Mu agar kami boleh mengerti, terutama apa yang dikatakan oleh para pembimbing. Melalui para pembimbing ini, Engkau mengatakan firman-Mu mengenai, terutama hari ini mengenai pengampunan, melalui Bu Evi yang akan memberikan materi. Urapi dia Tuhan dan semua dari kami agar kami boleh mengerti apa artinya pengampunan daripadamu dan apa artinya mengampuni. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap bersama kami dan Engkau menyertai seluruh rangkaian acara kami ini. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, pelindung penyelamat kami. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekarang kita mau masuk ke dalam lagu ya. Kita mau mengingat materi sebelumnya Bu Nirmala. Iya, materi sebelumnya. Iya. Nah, adik-adik masih ingat ya, waktu itu kita offline. Kita bertemu di Sinar Mulia, ya, Gedung Sinar Mulia. Nah, siapa yang datang waktu itu masih ingat nggak ya? Kita membahas apa ya waktu itu ya? Siapa yang bisa bantu Kak Santi? Ayo, raise hand-nya mana? Oh, Glenn. Oke, ini Glenn nih pemenang waktu itu nih. Ada kuis Glenn pemenang nih. Ayo Glenn. Waktu itu kita cerita apa ya? Batu di atas pasir. Batu? Di atas pasir. Batu di atas pasir, betulkah? Oke, siapa yang bisa bantu lagi? Glenn sudah hampir benar loh. Yo, siapa yang bisa bantu lagi? Raise hand. Ada yang lebih ingat lagi. Nah, Glenn walaupun online ya, jauh, tapi masih ingat. Ayo, yang offline yang datang nih pasti harusnya ingat ya. Siapa? Ayo, Gaby. Gaby datang loh waktu itu, Kak Santi lihat. Ayo, apa ya waktu itu? Rumah yang di atas pasir dan rumah yang di atas batu. Yes, betul. Luar biasa ya. Jadi kita melihat ada dua rumah. Yang satu dibangun di atas batu, yang satu dibangun di atas pasir. Dan kedua ini memiliki makna yang berbeda ya. Kalau yang di atas batu sama seperti orang pintar kata Tuhan Yesus yang membangun imannya di atas iman yang kuat, yaitu iman akan Tuhan Yesus. Sedangkan yang dibangun di atas pasir adalah orang bodoh kata Tuhan Yesus ya, yang tidak membangun imannya dengan kuat, dengan yakin dan teguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau ada hujan, ada banjir, rumahnya rubuh, imannya rubuh deh. Semoga kita semua bisa bisa seperti rumah yang ada di atas batu ya. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih ayat hafalannya. Silakan Bu Yuli. Ayat hafalannya. Yuk, siapa yang bisa bantu baca? Yuk, siapa yang datang lagi waktu itu ya? Olive mau bantu baca? Boleh. Yuk, silakan Olive. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Betul. Jadi kita harus mendengarkan nasihat Tuhan dan mau dididik oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana di masa depan. Wah, luar biasa semuanya sudah ingat. Nah, hari ini kita mau bicara apa ya? Hari ini kita mau bicara sesuatu yang tidak kalah menarik, yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Nah, sebelumnya kita mau baca kitab suci dulu ya. Tapi
Bu Evi mau kasih sesuatu cerita dulu nih. Silakan Bu Evi. Iya, terima kasih Kak Santi. Tadi lagunya luar biasa loh. Do Re Mi ya. Anak-anak tuh pasti mudah banget mengingatnya loh Kak Santi. Nah, anak-anak semua, kalau biasanya kita kan mendengarkan bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk mengampuni dosa orang. Tapi kali ini kita yang diampuni. Kita akan memperoleh pengampunan. Kira-kira di sini anak-anak pernah berbuat salah enggak ya? Kalau Bu Evi sih pernah. Enggak tahu kalau anak-anak. Kesalahan itu ada yang besar, ada yang kesalahan kecil. Tetapi walaupun kecil atau besar, kita harus mau mengakui, menyadari bahwa kita berbuat salah dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kira-kira anak-anak di sini pernah enggak ya mengalami sedih, susah karena kita pernah buat salah? Yuk, siapa kira-kira yang di sini punya pengalaman? Oke, Sira, apa pengalamanmu? Silakan Sira, di-sharingkan ke teman-teman. Pernah punya pengalaman buat salah atau bagaimana Yus? Sira merasa sangat nyesel. Kira-kira gimana Sira? Sira mungkin laptopnya bisa agak diturunkan biar wajahnya Sira yang cantik kelihatan. Oke, gimana Sira? Pernah berantem sama kakak karena HP-nya diberantemin, habis itu dijatuhin sama papa. Oh. Terus akhirnya Sira rasanya gimana? Nyesel Nyesel sama sakit hati. Nyesel dan sakit hati. Terus Sira akhirnya menyesal dan minta ampun nggak sama Tuhan? Setelah waktu nyesel, ada rasa nyesel nggak ya? Ngapain juga aku berantem sama kakak ya? Kasihan juga kakak. Aku nyesel nggak? Kakak yang penting. Oh, Kakak yang penting. ya? Gimana Sira? Pasti Sira merasa menyesal ya setelah berantem marah-marahan sama kakak ya, karena punya kasih ya. Oke, terima kasih Sira untuk sharingnya. Coba Bu Evi mau tanya, kalau Bu Nirmala tadi Bu Nirmala mau tanya sesuatu sama Bu Evi. Tapi Bu Evi belum jelas tadi maksudnya gimana ya temannya Bu Nirmala, teman kecilnya Bu Nirmala itu. Silakan Bu. Iya Bu Evi, gini loh. Ada ya teman saya itu punya cucu, katanya dia itu punya teman sahabat ya, sayang sekali sama dia, tapi suatu hari dia merusakin mainannya tanpa sengaja, tapi dia takut besok-besok, terus pada saat ketemu dia jadi mesem, marah. Terus udah gitu nggak mau gaul lagi sama temennya, padahal temennya itu baik loh Bu Evi. Terus udah gitu dia jadi sedih, marah pada dirinya sendiri. Terus dia rasanya berat sekali, padahal kemarin-kemarin saya bisa ketawa-ketawa sama teman saya. Sekarang nggak bisa Bu Evi. Rasanya sedih, kesel. Bagaimana caranya Bu Evi kalau seperti itu ya? Oke, Bu Nirmala. Jadi cucunya temannya Bu Nirmala itu merusak mainan temennya ya. Padahal temennya itu baik banget dan dia nyesel banget. Apakah dia perlu ngaku, minta maaf sama temennya, atau pura-pura nggak tahu? Nah, sekarang pura-pura diam aja deh biar temennya nggak tahu. Begitu ya kira-kira? Enggak, tapi dia rasa aduh berat di hati Bu Evi, jadi nggak punya teman. Kalau dia rasa bersalah setiap kali ketemu, aduh dia deg-degan loh Bu Evi, gak enak rasanya kalau begitu deh ya. Betul Iya, nggak? benar. Iya, terus malu juga ya sama temennya ya sebenarnya ya. Terus nggak berani berdoa juga ya, takut ya nanti pas dihukum sama Tuhan ya. Kira-kira gimana ya? Oke, Terus tapi Bu Nirmal, nggak mau temenan lagi, takut. loh, orang dia yang salah kok nggak mau berteman lagi, kan lucu ya. Jadi temennya Iya, jadi dia heran takut. ya, kenapa sekarang kok sikapnya Takut jadi berubah? ketahuan, takut marah. Jadi Iya, dia menghindar. Setiap kali ketemu, nggak mau, aku takut nggak mau ketemu. Jadi kan kehilangan teman Bu Evi.
Iya. Tapi kira-kira cucunya tadi, cucu temannya Bu Nirmala sudah punya solusinya belum? Nggak tahu ya. Coba saya itu Nah, sama Bu oke. Evi. Ya, Sama teman. nanti Bu Evi jawabannya ada loh Bu Nirmala di dalam kitab Alkitab ini, pengampunan. Kalau kita buat salah, kita harus bagaimana nih ya anak-anak ya. Ada nih jawabannya di Alkitab. Ada ceritanya yang menjelaskan kalau kita punya salah, merasa bersalah seperti tadi si siapa ya namanya ya, Gisel ya. Gisel atau siapa tadi Bu Nirmala itu? Edo. Bukan. Sira. Oh, Sira. Dia habis berantem, dia juga punya rasanya, aduh ngapain sih gara-gara HP aku berantem. Tadinya sih sakit hati, jengkel, tapi ada juga rasa penyesalan Bu Nirmala. Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan kalau aku udah nyesel? Oh, tadi aku marah-marahin kakak ya, aku sampai berantem sama kakak ya, padahal kakak itu baik dengan aku. Hanya karena HP, hanya hal kecil HP. Tapi merusak hubungan. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau sama-sama loh baca di kitab suci. Nah, Bu Nirmala, sudah kira-kira anak-anak sudah pada buka belum ya? Lukas 7 ayat Yuk kita 36 sama-sama sampai buka, 50. anak. Yuk kita buka sama-sama Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Agak panjang nih ayatnya Bu Nirmala dan anak-anak semua. Tapi nggak apa-apa, nih ceritanya bagus banget ya. Ayat 36 sampai 50. Itu menceritakan tentang pengampunan. Kita harus bagaimana ya kalau kita sudah buat salah. Kira-kira kita masuk ke bedroom ya. Bu Evi tunjukin gimana cara bukanya. Oh, Lukas. Nah, Lukas tuh di perjanjian baru. Yang ada tulisannya Luk. L-U-K, Lukas. Bab 7 itu yang besar. Hurufnya yang besar, 7. Terus kemudian ayatnya 36. 36. Cari angka 36. Ya, cari angka 36. Berapa Bu Evi? Ya, Luk berapa? Lukas 7, cari yang angka 7. Lukas bab 7, ini angka 7, ini yang gede ini. 7 besar. Mungkin Ya, minta ya. Ini Ya. anak-anak. Ayat 36 sampai 50. Yang judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Oke, sudah ketemu semua. Kita masuk break room ya, Kak Yuli ya. 36 sampai 50. Iya, Kak Yuli, kita masuk break room ya. 36 50. Iya. Kita masuk break room apa tidak ini? Ya, masuk. Dah, ini ya, Oke, udah siap kita ya. tunggu ya. Oke, Kita semuanya ketemu ya. Dijawab ya pas join roomnya ya. Oke, 10 menit ya, waktunya agak lama. Yuk. Tapi kalau yang sudah selesai boleh masuk bubaran ya. Oke. Olive, Nadia, Samuel ya di sini ya, Mama Marsha ya. Oke, yuk. Sekarang kita buka semua ya. Udah ketemu semua? Ya, 1 anak 3 ayat ya. Oke. Ya, mulai dulu yang udah ketemu. Ada satu lagi di sebelahnya Nadia. Oh, beda ya, beda layar ya. Semua buka di unmute ya. Oke. Siapa mau duluan? Oke, Olive dulu. Udah gitu Samuel. Udah gitu Nadia. Baru Marsha ya. 3 ayat ya. Oke. Yuk, ayo Olive. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bukan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Lukas 7 ayat 36. Lukas 7. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Oke. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu.
lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan menyaki dengan minyak wangi itu. Oke, sekarang Samuel ya, 39, 40, 41. Ayo Samuel. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katanya, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Oke, sekarang siapa tadi lupa? Nadia ya. Oke, Nadia, 42, 43, 44. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyakanya dengan rambut. Oke, Marsha sekarang. Marsha bisa di open ininya, kameranya. Oh, kok nggak ada orangnya ya? Marsha. Oh, belum ya. Kemana ya? Baiklah, sekarang Olive lagi aja ya, satu-satu ya. Ayo Olive ayat berapa tadi? 45 ya. Oke. Kau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Iya. Ya lanjut. Tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Wangi. Sekarang Samuel 47, 48. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Oke, sekarang Nadia lagi. 2 ayat lagi. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Oke.
Pinter semua ya. Ini Marsha kemana ya? Halo Marsha. Dia join audio nggak? Join ya, Marsha. Coba lihat. Marsha. Oh, join audio. Marsha, halo. Oh, baiklah. Ya udah kita tunggu teman-teman ya. Masih berapa menit? Masih 2 menit. Ya, kita tunggu aja. Anak-anak ngerti nggak kira-kira ceritanya? Olive? Jadi ada seorang perempuannya itu berdosa, tapi dia mau mengurapi kaki Yesus ya. Terus Yesus kasih perumpamaan ada orang yang berhutang, ya. Katanya gitu, hutangnya 500 dinar. Terus ada lagi yang 50 dinar, tetapi tidak sanggup membayar. Terus udah gitu karena tidak sanggup membayar, menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapa yang akan terlebih mengasihi dia? Pasti yang banyak uangnya ya. Wah, banyak begitu dihapus hutangnya. Wah, asik ya. Nah, tetapi ternyata, oh ya benar katanya. Nah, benar katanya ya, yang hutangnya banyak yang dihapuskan pasti lebih akan mengasihi orang yang menghapus hutangnya itu, ya. Nah, jadi pasti kalau kita kayak dosa itu kayak hutang. Ya, nanti Bu Evi jelasin lagi dan kita mau nonton video lagi, video dulu ya. Kita tunggu teman-teman yang lain, oke? Oh iya, Olive besok ke gerejanya ya, darinya pagi. Ya Bu Yuli. Iya, bareng-bareng ya kita ya. Kalau Nadia udah ya, komuni pertama Nadia udah? Belum, kelas berapa? Oh, udah masuk nih temennya. Oke deh. Ya, teman-temannya udah mulai masuk. Gaby, Kiara udah masuk. Ya. Masih 25 detik lagi. Habis ini apa ya? Kita nonton film. Ya, kita sudah kembali semua ya anak-anak ya. Tadi kita baca dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lumayan panjang banget bacaannya ya. Tetapi kita jadi mengerti, ada perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus, menangis luar biasa karena dia sangat menyesali dosa-dosanya yang besar itu. Kemudian dia mau mengakui kesalahannya, dia meminta ampun pada Tuhan dengan cara mau mencium kakinya Tuhan Yesus. Bahkan dia mengurapi kakinya Tuhan Yesus itu dengan minyak wangi. Wow, minyak wangi zaman itu adalah minyak wangi yang bagus dan mahal. Tetapi minyak wangi seharusnya tidak dipakai di kaki ya anak-anak ya, tapi di atas ya, di leher, di baju. Nggak mungkin. Ada nggak anak-anak yang pakai minyak wangi di kaki? Nggak ada ya. Kira-kira kenapa ya?
Kok perempuan ini menuangkan minyak wangi di kaki karena dia begitu sedih, begitu menyesal akan kesalahan dosanya. Kita mau lihat videonya ya supaya lebih jelas. Silakan Kak Yuli videonya, yuk kita tonton sama-sama. Suatu hari, seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus untuk datang makan ke rumahnya. Tetapi, ia tidak menyambut Yesus dengan cara menyambut tamu yang sesuai dengan kesopanan umum di zaman itu. Memberi ciuman salam, air untuk membasuh kaki, dan minyak untuk mengurapi kepala. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon, datanglah ia ke sana. Sambil menangis, perempuan itu datang ke dekat kaki Yesus, lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian perempuan itu menciumi kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika Simon orang Farisi melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika Yesus ini nabi, Yesus tentu tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Walaupun Simon hanya berkata dalam hati, Yesus tahu apa yang dipikirkannya. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Yesus menceritakan perumpamaan. Ada seseorang memberi hutang pada 2 orang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satunya 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi pemberi hutang itu? Jawab Simon, "Menurutku yang lebih banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu. Lihatlah perempuan ini. Ia membasahi kakiku dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, mencium dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tapi kamu yang mengundang aku, tidak memberi air untuk membasuh kakiku, tidak mencium aku, dan tidak menuangkan minyak ke kepalaku." Yesus menjelaskan bahwa pantas saja perempuan berdosa itu lebih banyak berbuat kasih dibandingkan Simon yang seorang Farisi, karena dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sementara orang yang tidak merasa sadar akan dosanya akan sedikit diampuni dan sedikit juga berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Semua orang yang duduk makan bersama Yesus berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ya, jadi di Alkitab tadi diceritakan bahwa ada seorang wanita yang merasakan banyak sekali berbuat dosa dan menyesal. Sama seperti wanita itu, anak-anak, kita pun juga sering merasa banyak sekali dosa. Kita ingin sekali dosa kita diampuni. Kira-kira anak-anak pingin nggak ya dosanya diampuni? Kesalahan anak-anak diampuni nggak sama Tuhan? Pingin nggak? Ayo, ada yang pingin nggak? Atau nggak apa-apa deh buat dosa, nggak usah nanti-nanti aja diampuni. Atau nggak perlu, kita nggak perlu minta pengampunan dosa. Lah, itu bukan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kalau kalian atau Ibu Evi, Ibu Nirmala, Bu Yuli, pokok semua dari kita kalau berbuat dosa, kita harus menyadari. Sudah menyadari kita merasa salah, kita bertobat, nggak mau lagi berbuat jahat, nggak mau lagi berbuat kesalahan. Kita harus minta Tuhan pengampunan ya. Seperti wanita tadi yang merasa dirinya banyak dosa ya. Kita semua adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak dosa. Makanya setiap saat kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Seperti sekarang ini adalah masa Prapaskah. Pernah dengar nggak? Sebelum Paskah ya, masa Prapaskah di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memikirkan, merenungkan, mengingat kembali kesalahan kita. Dan di masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan. Kita minta ampun pada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan. Ya,
Minta ampun supaya kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Ada satu cerita juga dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa yang sudah dilakukan anak ini? Dan kesalahannya yang besar itu kira-kira diampuni nggak ya sama Tuhan? Silakan Kak Ho, cerita berikutnya. Nah, cerita tentang si Chandra yang bertobat. Kenapa ya kita perlu bertobat? Suatu hari, Kita lihat ini si Chandra. Ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya. Dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang.
Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, ini ceritanya bagus sekali ya, si Chandra yang bertobat. Kita pun anak-anak sama seperti Chandra, kita banyak dosa. Hati kita jadi kotor, makanya kita perlu bertobat, apalagi di masa Prapaskah ini, masa pertobatan. Ya, Tuhan memberi kita kesempatan anak-anak, kesempatan pada Bu Evi, pada anak-anak semua untuk mau mengakui semua kesalahan dosa kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk dapat mendapatkan pengampunan dari Tuhan, karena kita mau menjadi terang, ya. Kalau kita banyak dosa, kita hidup dalam kegelapan. Oke, Bu Evi rasa hari ini anak-anak udah dengar tentang pengampunan itu apa gunanya pengampunan agar kita menjadi anak-anak terang, ya, anak-anak Tuhan Yesus dalam terang. Maknanya apa ya kira-kira? Silakan Kak Hos, maknanya. Nah, maknanya silakan ditulis ya anak-anak. Pertama, sebagai anak Tuhan, kita harus sadar akan kesalahan kita dan mau bertobat. Jadi kita sadar dulu kalau kita ini sering berbuat kesalahan. Misalnya berbohong, sering bermain game, sampai lupa waktu, malas baca kitab suci, tidak ada waktu untuk Tuhan Yesus seperti Chandra tadi. Anak-anak pada sore hari ini Tuhan Yesus merasa senang. Karena anak-anak mau datang, mau mendengarkan, mau mengikuti persekutuan doa anak ya. Mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan lewat Bu Evi, lewat Bu Guru, lewat pembimbing-pembimbing yang lain ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita sadar akan kesalahan kita dan kita mau bertobat. Bertobat seperti Chandra tadi ya.
Bertobat untuk tidak lagi melakukan kesalahan dosa kita. Ditulis ya. Terus yang kedua, kita itu sadar dan kita mau bertobat. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita Maha Pengampun. Sebesar apapun dosamu, pasti Tuhan itu ampuni. Tetapi dengan catatan, bukan berarti, wah Tuhan Maha Pengampun, aku berulang-ulang berbuat dosa, enggak apa-apa. Enggak bisa begitu anak-anak. Bertobat itu artinya mau menyadari kesalahan, benar-benar merasa bersalah, minta ampun yang sungguh-sungguh pada Tuhan dan tidak diulangi lagi. Ya, itu kalian tulis yang nomor 2 maknanya. Tuhan tuh Maha Pengampun. Terus yang ketiga, seperti Bu Evi sudah jelaskan, sekarang ini masa prapaskah, masa pertobatan. Kita banyak mengingat kembali kesalahan kita mohon ampun kepada Tuhan. Bagi anak-anak yang sudah dibaptis dan nanti pada saatnya sudah sudah lebih besar lagi, bisa menerima sakramen tobat dari romo, dari pastor ya. Sebagai wakil Tuhan, kita datang kepada romo, kepada pastor, saya mau mengaku dosa romo, kesalahan saya ini kita katakan ya. Tapi bagi yang masih kecil-kecil, kita langsung aja berdoa pada Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Jadi kira-kira ini ya makna dari pengampunan yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi Bu Nirmala tadi rasanya cucu dari temannya Bu Nirmala itu perlu menyadari kesalahannya, perlu bertobat, minta ampun sama Tuhan ya. Nggak perlu malu dan minta maaf langsung kepada teman yang sudah kita buat salah. Jadi seperti ini. Ayat hafalannya apa ya kira-kira? Silakan Kak Host. Ayat hafalan hari ini dari Lukas 7 ayat 47a. Silakan ditulis. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi dosanya yang banyak itu telah diampuni. Maksudnya dosa perempuan yang banyak tadi, dosa kita juga yang banyak, dosa Bu Evi, dosa anak-anak yang banyak, akan Tuhan ampuni kalau kita betul-betul bertobat, betul-betul menyesal, nggak cuman pura-pura saja. Mungkin seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya anak-anak? Silakan, boleh yang mau bertanya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, kira-kira ada enggak ya? Sudah jelas semua ya, dari cerita Alkitab tentang pengampunan, terus mengapa kita harus menyesal atas dosa kesalahan kita, seperti Chandra tadi. Ada yang mau bertanya? Boleh saya lihat ayat hafalannya lagi? Oh, boleh. Ayat hafalan Kak Ho, silakan. Lukas 7 ayat 47a. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Oke. Sudah selesai? Kalau sudah nggak ada yang bertanya, rasanya kita mau lanjut lagi dengan satu pujian yang cocok dengan tema kita pada malam hari ini. Silakan Kak Santi. Kak Santi. Baik, terima kasih Bu Evi, Bu Nirmala sudah memberikan cerita bahwa kita ini memang harus berani mengakui kesalahan kita mau bertobat pada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan kita yang begitu baik, yang sudah mengampuni dosa-dosa kita apabila kita sungguh-sungguh mau bertobat. Yuk kita semua mau menyembah Tuhan dengan lagu Allah Roh Kudus. Kita semua menyanyi bersama ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama.
Mari kita naikkan pujian kita. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu ya Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus. Mari kita sembah Tuhan kita. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan-Mu bagimu, Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus-Mu yang begitu baik, yang selalu menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh selalu merasakan hadir-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami menyembah Engkau, Allah kami yang maha baik, Allah kami yang selalu mau mendengarkan kami, selalu mau mendampingi kami dan bahkan mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, ya Allah Bapa, ya Allah Putra, ya Allah Roh Kudus. Kami ingin menyembah nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia, nama-Mu yang tiada duanya. Kami sembah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah hati kami menyembah nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, izinkan kami menyembah Engkau selalu. Menyembah Engkau di dalam hati kami, dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan kita dan kita sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Sekarang kita akan menyampaikan doa-doa syafaat kita dan ada beberapa adik-adik yang bertugas. Yang pertama adalah Glenn yang akan mendoakan untuk orang tua, kemudian Samuel yang mendoakan untuk gereja dan para imam, Shira yang akan mendoakan untuk teman-teman yang sakit, Izel yang akan mendoakan guru-guru yang sakit, dan juga Olive yang akan berdoa bagi teman-teman yang tadi meminta wujud doa. Baik, kita akan berdoa bersama dalam doa syafaat ini, di mana doa ini adalah doa yang kita sampaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk orang-orang yang kita jumpai, yang berada bersama kita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Silakan Glenn. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur atas berkat-Mu hari ini, di mana pada saat ini Engkau sudah mengumpulkan kami dalam acara PD Anak Santa Teresia. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau bersatu hati untuk mendoakan orang tua kami yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kesehatan papa mama kami, semua dilindungilah perjalanan hidup papa mama kami, berikanlah mereka kesabaran ketika mendidik kami menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan gereja. Tuhan Yesus sendiri, demikian doa kami sampaikan
melalui Bunda Maria dan Tuhan Yesus, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Samuel. Yesus yang baik, bantulah seluruh gereja, terutama para biarawan dan biarawati, agar senantiasa hidup penuh syukur dan selalu bercermin pada ketaatanmu kepada Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa Doa kami ya Tuhan. kita. Silakan. Tuhan berkatilah anak-anak yang memerlukan rezeki. Semoga Engkau memberikan mereka rezeki dan kebaikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya, silakan. Tuhan Yesus, untuk PD anak Santa Teresia, semoga PD anak Santa Teresia bisa mengenalkan lebih banyak anak lagi pada Tuhan kita Yesus Kristus, agar semua anak lebih taat pada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Silakan Ijal. Doa untuk guru-guru kami di sekolah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru kami di sekolah. Semoga mereka selalu sabar dan semangat mengajarkan kami, dapat mengerti ilmu yang disampaikan kepada kami. Berikanlah juga mereka kesehatan dan sukacita selalu dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa Kabulkanlah kami. kami ya Tuhan. Silakan Olive. Saya juga mau berdoa buat Samuel yang berulang tahun hari ini. Tuhan, hari ini Samuel berulang tahun. Tuhan berkatilah dan jagalah Samuel dimanapun Samuel berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami ya Tuhan. Baik, demikianlah Tuhan doa-doa dari anak-anak-Mu untuk orang yang mereka cintai, yang kami kasihi. Kami akan melanjutkan doa kami bersama dengan Ibu Yuni. Silakan Bu Yuni. Anak-anak yang baik, setelah kita mendoakan banyak orang di sekitar kita, saatnya sekarang kita para pembimbing mau menumpangkan tangan buat anak-anak. Anak-anak boleh menengadahkan tangannya, dan para pembimbing, kakak-kakak pembimbing, ibu pembimbing semua menumpangkan tangannya buat anak-anak. Ya Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang berada di sini, anak-anak-Mu yang setia dan penuh kasih, mau mengenal Engkau lebih lagi dan lebih dalam lagi. Terbukti mereka sungguh-sungguh mau hadir pada saat ini dalam 1 jam ini, waktu yang sangat berharga Tuhan, dan mereka mau mengenal Engkau melalui bacaan-bacaan dalam kitab suci. Hari ini mereka belajar tentang pertobatan, di mana mereka supaya sadar, mau menyadari kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Ya Tuhan, kiranya Kau beri mereka berkat Roh Kudus untuk menolong mereka, membimbing mereka, memberi petunjuk bagaimana hidup yang baik sebagai anak-anak-Mu di dunia ini. Bukalah hati mereka Tuhan, supaya mereka mempunyai hati yang penuh kasih kepada sesama, kepada teman, kepada adik, kepada kakak, kepada mama, papa, sehingga menjadi mereka anak-anak yang Kau kehendaki sendiri. Ya Tuhan, kiranya mereka juga setelah mendapatkan apa yang didengarkan di sini, mereka bisa membagikan kepada teman-temannya, orang-orang di sekitarnya, mewartakan kasih-Mu dan kerajaan Allah yang sungguh-sungguh menjadi pegangan hidup bagi mereka. Ya Tuhan, kiranya anak-anak yang ada di sini juga penuh berkat dari Engkau, dan Engkau selalu memberkati mereka, menyertai mereka di dalam kegiatan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan doa-doa ini
doa yang sangat sederhana ini Tuhan, hanya dengan kesungguhan hati, hanya dengan kesetiaan kami Tuhan, ketekunan kami untuk selalu mendengarkan sabda-Mu, kami persembahkan doa-doa yang kurang sempurna ini, dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan, kami juga sungguh bersyukur persekutuan doa pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan segala tantangan, hambatan, dan apapun yang kami lalui Tuhan, kami sungguh-sungguh mau setia kepadamu, dan kami persembahkan juga kepada Bunda Maria, Bunda penolong kami, untuk mendoakan kami pada putramu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang Santa Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Kita semua sudah berdoa. Tapi jangan leave dulu ya adik-adik, karena kita mau absen dulu. Sebelumnya kita mau foto bersama dulu, boleh ya? Kita buka cam dulu yuk semuanya yuk, supaya bisa dicek kembali nanti. Yuk, silakan. Boleh buka cam dulu semua. Kita foto bersama dulu ya. Udah semua buka cam? Yuk, Glenn. Siapa lagi? Izel, Marsha. Yuk, buka cam dulu yuk. Kita berfoto bersama dulu yuk. Ya, Bu Evi juga belum. Oh iya, Bu Evi. Isel. Udah ya, siap. Udah, Izel sama Marsha, mau buka kameranya? Ya, love semuanya. Sama senyum ya, karena Tuhan sukacita ya Kak Santi ya. Iya, kita untuk sukacita ya. Yuk, siap ya semua ya. 1, 2, 3. Isel baru keluar sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, tinggal belum. Nah, sekarang kita mau pengumuman dulu ya. Jadi jangan leave dulu. Kita akan pengumuman dan absen. Yuk, silakan Bu Yuli. Ya. Oke, nah ini dia pengumumannya. Kami ucapkan terima kasih untuk yang hadir pada sore hari ini ya, adik-adik semua dan mama papa yang sudah mendukung. Dan kami juga ingin adik-adik atau mama papa yang punya IG, yuk bisa follow IG dari PD Anak Santa Teresia ya, #PD_Anak_ST Teresia DPS ya. Dan kami juga berterima kasih untuk papa mama, adik-adik yang sudah memberikan persembahan kasih. Dan yang masih rindu ingin memberikan persembahan kasih bisa langsung transfer ke rekening BCA 7725975678678 atas nama Anastasia Wardani. Nah, adik-adik, kita juga akan ada pertemuan lagi ya untuk kegiatan selanjutnya, yaitu di tanggal 1 April. Nah, ini pas banget tanggal 1 April ya. Dan ini akan diadakan secara offline. Jadi, kita akan datang ke tempatnya langsung. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya ada di grup ya. Kemungkinan besar seperti biasa ya, di gedung Sinar Mulia, di Jalan Kartini ya. Nah, sekarang ada juga nih bagi yang belum dapat buku. Ini buku apa ya? Ini adalah buku catatanku dari PD Anak Santa Teresia. Ada yang belum dapat?